Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa khususan asy-syekh Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Iyyaka Shiratal ladzina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li'ihya'i wa i'la'i dinil Islam wa izhari sya'airihi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan muqaddimah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sannafa, dan sungguh mengarang. Wa qad sannafa, dan sungguh mengarang. Fi fadli tilawatihi, di dalam keutamaan membaca Al-Quran. Fi fadli tilawatihi, di dalam keutamaan membaca Al-Quran. Siapa yang mengarang? Jama'atun, beberapa golongan. Siapa jama'atun? Beberapa golongan. Minal amathili, dari beberapa ulama, wal a'lami, dan ulama yang sangat alim, ulama yang ilmunya seperti gunung. Artinya apa? Betul-betul alim. Mengarang apa? Kutuban, ing beberapa kitab. Ma'rufatan, yang terkenal. Inda ulin nuha, bagi orang yang mempunyai kecerdasan. Wal ahlami, dan para cendekiawan. Lakin da'ufat, akan tetapi lemah. Apa? Al-himamu, cita-cita. Bahasa Jawanya sejo. Apa al-himamu? Cita-cita. An hifziha, dari menghafal kitab. Bal an mutala'atiha, apalagi mempelajari kitab atau memutola'ah kitab. Lakin da'ufat, akan tetapi lemah. Apa? Al-himamu, cita-cita. An hifziha, untuk menghafal kitab. Bal an mutala'atiha, apalagi mempelajari kitab. Jadi banyak ulama-ulama mengarang, banyak ulama-ulama mengarang kitab yang isinya tentang bagaimana keutamaan orang membaca
Al-Quran. Banyak ulama. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang para cendekiawan. Akan tetapi kitab-kitab itu menjadi lemah. Faktor apa? Faktor banyaknya orang yang himmah, keinginan, cita-citanya itu kurang untuk menghafal atau untuk ingin menghafal kitab, bahkan apalagi mutola'ah kitab. Fasoro maka jadi apa perbuatan la yantafi'u, yaitu tidak bermanfaat, biha dengan kitab, illa afrodun kecuali siapa beberapa orang saja, illa afrodun kecuali beberapa orang saja, min ulil afhami dari orang-orang yang faham saja. Jadi pemahaman atau yang dirasakan oleh Imam Nawawi pengarang kitab ini, padahal sudah berapa ratus tahun yang lalu, itu sudah merasakan banyak orang yang himmah, cita-citanya untuk menghafal kitab, untuk memutolaah kitab itu sangat rendah. Makanya dikarang ini kitab yang seringkas-ringkasnya. Nanti akan dijelaskan. Waro'aitu dan saya melihat atau melihat siapa saya, ahla baldatina, ahli penduduk kita, Dimishqa yaitu penduduk Damaskus, Mana Damaskus? Mana Mbah? Damaskus? Hah? Tuku Lombang katanya. Masya Allah. Damaskus. Hama semoga menjaga ha ing ahla baldatina siapa Allahu Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, wasona dan menjaga, ngerekso itu menjaga, wasona dan menjaga siapa Allah ha ing ahla baldatina wasairi biladil islami dan semua negara-negara Islam, Arab Saudi, Suriah, Iran, Irak, Libya, Maroko, itu didoakan semoga dijaga oleh Allah. Mukathirina orang banyak, minal i'tina'i dari sungguh-sungguh atau perhatian, bitilawatil Qur'ani dengan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu al-azizi yang agung, ta'alluman baik belajar, wa ta'liman baik mengajarkan. Banyak orang yang sungguh-sungguh dengan membaca Al-Quran, baik itu sungguh-sungguh dalam belajar dan sungguh-sungguh bagi orang yang mengajar. Wa aradon dan makna Jawanya itu mentoake itu wa aradon dan menghafalkan. Menghafalkan itu berarti apa? Bil hifzi. Wa dirosatan dan tadarus. Tadarus itu berarti apa? Bin nazar itu apa? Melihat.
Kalau santri itu 3. Santri itu 3. Bil apa? Bil hifzi itu apa? Tidak melihat. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar sekali. Tingkatan di bawahnya bil lirik. Ngelirik deh. Bil lirik. Siapa yang tingkatannya bil lirik? Ngelirik deh. Salah aja. Bil lirik. Tingkatan paling bawah bin nazar, ya. Jelas melihat. Kamu di tengah-tengah. Lirik, bil lirik, ya. Wa aradhan dan menghafalkan, wa dirosatan dan tadarus atau bin nazar, fi jama'atin di dalam bersama-sama, wa furoda ataupun dan juga sendirian. Mujtahidina yang sungguh-sungguh fi dzalika di dalam tilawatil Quran, fi dzalika di dalam membaca Al-Quran, bil layali di waktu malam, wal ayyami dan beberapa hari. Zada semoga menambah hum kepada jamaah atau wafuroda. Siapa Allahu Allah menambah apa? Khirson semangat, khirson semangat, alaihi kepada tilawatil Quran, alaihi untuk membaca Al-Quran, wa ala jami'i anwa'it ta'ati dan semua beberapa macamnya ketaatan kepada Allah. Bukan hanya minta kepada Allah semangat dalam membaca Al-Quran saja, tapi semua macam-macamnya ketaatan kepada Allah. Muridina beberapa orang yang mengharapkan wajhallahi ing ridhonya Allah, dzil jalali yang mempunyai keagungan, wal ikrami dan mempunyai kemuliaan. Oleh sebab itu Imam Nawawi itu mengetahui mukatsirina, mujtahidina, muridina, banyak orang yang sungguh-sungguh membaca Al-Quran, baik itu belajar maupun mengajar, baik itu menghafal maupun binazar, dalam kondisi bersama-sama maupun sendirian. Orang yang sungguh-sungguh membaca Al-Quran di waktu siang maupun malam, dan juga banyak orang yang mengharapkan ridhonya Allah. Maka daripada itu Imam Nawawi di sini menyebutkan fada'a maka menarik ni kepada saya apa dzalika. Dzalika itu maknanya kalau Jawanya begini, apa dzalika, mengkono. Apa dzalika, ra'aitu ahla baldatina. Dilihat kembalinya, ra'aitu ahla baldatina. Ra'aitu itu setelah Imam Nawawi melihat penduduk di daerahnya itu, ila jam'i mukhtasarin, untuk mengumpulkan kitab yang diringkas. Ila jam'i mukhtasarin, untuk mengumpulkan kitab yang diringkas. Ila jam'i mukhtasarin, untuk mengumpulkan kitab yang diringkas. Mukhtasar itu kan maknanya apa? Diringkas. Fi adabi hamalatihi. Fi adabi hamalatihi.
fi adabi hamalatihi, di dalam adabnya orang yang menghafal Al-Quran. Fi adabi hamalatihi, di dalam adabnya orang yang menghafalkan Al-Quran. Wa awsafi huffadhihi, dan beberapa sifatnya orang yang menghafal Al-Quran. Wa talabatihi, dan para santri yang belajar Al-Quran. Faqad aujaba, maka mewajibkan. Faqad aujaba, maka mewajibkan atau menetapkan siapa Allahu Allah subhanahu, hali maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur siapa Allah. Menetapkan apa? An-nasihata, ing mengharapkan bagus. An-nasihata, dengan mengharapkan kebagusan. Li kitabihi, bagi kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wa minan nasihati, dan yaitu, wa minan nasihati, dan yaitu setengah daripada mengharapkan bagus, atau bagian daripada mengharapkan bagus, lahu, kepada kitabah, bayanu adabi hamalatihi, adapun menjelaskan beberapa adab orang yang menghafal Al-Quran. Wa tullabihi, dan beberapa orang yang belajar Al-Quran atau kitabah. Wa irsyadihim, dan menunjukkan kepada orang yang hafal Al-Quran, hamalatihi atau wa tullabihi, ilaiha, kepada adab. Wa tambihihim, dan mengingatkan kepada hamalatihi dan juga watullabihi alaiha, kepada adab. Wa uthiru, ini Imam Nawawi di sini menjelaskan wa uthiru, dan memilih siapa saya. Wa uthiru, dan memilih siapa saya, fihi, di dalam mukhtasar, fihi, di dalam mukhtasar, memilih al-ikhtisara, dengan meringkas. Jadi kitab ini diringkas seringkas-ringkasnya. Agar apa? Agar mudah dihafalkan, agar mudah untuk dimutola'ah. Sampai seperti itu memperhatikannya. Wa uhadhiru, dan takut siapa saya, atau saya takut. Wa uhadhiru, dan menjauhkan siapa saya, atau takut siapa saya. At-tatwilah, memanjangkan. At-tatwilah, memanjangkan. Wal iktsaro, dan memperbanyak. Jadi tidak banyak kitab ini nih, sedikit. Bahkan Imam Nawawi sendiri menyatakan wa uhadhiru, saya itu takut untuk memperbanyak isi kitab ini dan untuk memperpanjang pembahasan kitab ini. Kenapa? Khawatir tidak dipelajari. Kayak itu loh, kayak santri-santri di kitab kayak gharib ya, kayak mukhtasar membuat ringkasan sifatul huruf dan makharijul huruf dan sifatul huruf. Itu kan aslinya kitabnya tebal sekali itu. Kitabnya tebal sekali. Kalau belajari kira-kira anak-anak bingung apa enggak? Bingung. Karena rujukannya adalah kitab apa? Kitab Matan Jazariyah, kitab Nihayatul Qaulul Mufid, kitab Haqqut Tilawah. Itu untuk ngaji itu bertahun-tahun.
Akhirnya apa? Mukhtasar, ringkasan. Makhorijul huruf sifatul huruf, yang dibaca satu kali dudukan bisa, dan yang penting paham, bahkan yang penting praktek. Kayak gitu, ndak mau an hifziha, ndak mau menghafal, bal an mutola'atiha, bahkan ndak mau mutola'ah. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kamu itu ibarat apa? Ini loh nasi, sudah ada lauknya, silakan dimakan. Kan ibarat begitu. Kalau ini kitab Haqqut Tilawah, ini Nihayatul Qaulul Mufid, ini Matan Jazariyah, masih cari pulpen, pulpennya pinjam lagi. Oh, lagi pinjam, pulpennya pilot, blobor lagi tuh, maknanya ketinggalan lagi. Atau ndak ketinggalan, apa? Ketondu, ngantuk. Wah. Terus kecoret. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai dah. Paham? Oh, ndak tahu. Mulai yang sungguh-sungguh aja belum tentu paham, apalagi ente yang ngantuk. Nah, seperti itu. Jadi kitab ini tuh tipis saya gini ya. Ini bukan Imam Nawawi ndak bisa meneruskan. Imam Nawawi itu paham, karangannya banyak, bukan hanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Karangannya kan banyak yang kemarin disebutkan itu. Tapi melihat diringkas seringkas-ringkasnya. Agar apa? Agar hadis-hadis yang di dalam ini, fadilah-fadilah ini itu hafal kita itu. Jadi seperti itu maksudnya Imam Nawawi. Sampai-sampai di sini kita ini malu ya. Imam Nawawi menyebutkan wa uhadhiru, dan saya takut Imam Nawawi itu takut at-tatwila, untuk memanjangkan, tawwala yutawwilu tatwilan, wal iksaro, dan memperbanyak, wa aqtasiru, dan memperpendek, wa aqtasiru, dan memperpendek siapa saya, fi kulli babin, di dalam setiap bab, ala torofin, atas bagian yang sedikit, min atorofihi, dari beberapa bagian-bagian bab. Kalau sekarang kalian belum merasakan, nanti ketika sudah nyampe bab awal, insyaallah pertemuan berikutnya yang ketiga. Wa armuzu, dan membuat isyarah siapa saya, min kulli darbin, dari setiap pembahasan, min adabihi, dari beberapa adabnya, hamalah, ila ba'di asnafihi, kepada bagian beberapa golongan, kullu darbin. Falidzalika, maka karena uthira, falidzalika, maka karena uthira itu tadi apa? Memilih. Uthira ila akhirihi, aktsaruma, adapun banyaknya sesuatu. Saya ulangi lagi ya. Falidzalika, maka yaitu karena uthira itu apa? Karena saya memilih. Imam Nawawi tadi sudah memilih, memutuskan untuk meringkas. Falidzalika, maka yaitu karena uthira ila akhirihi, aktsaruma, adapun banyaknya sesuatu, azkuru, saya menyusun, hu ingma, bihadzfi asanidihi, yaitu dengan membuang beberapa sanadnya sesuatu, sanadnya hadis. Bihadzfi asanidihi, yaitu dengan membuang beberapa sanadnya ma,
Jadi begini, nanti ya, ini gambaran aja. Yang dimaksud, apa maksudnya Imam Nawawi itu? Maksudnya begini, falidzalika, maka karena uthiro memilih untuk meringkas itu, nanti di bab awal sampai bab terakhir itu kan contoh fadilatul Quran. Apa fadilahnya tilawatil Quran? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran fadilahnya hadis nabinya ini. Nah, setiap hadis nabi kan ada sanadnya enggak? Ada rawinya enggak? Ada. Nah, itu rawi-rawinya dibuang. Kalau rawinya ditulis semua, panjang sekali itu. Nanti malas yang mau belajar. Itu maksudnya begitu. Bihadfi asanidihi, yaitu membuang beberapa sanadnya ma. Wa ingkanat dan meskipun ada. Wa ingkanat dan meskipun ada apa asaniduhu, beberapa sanadnya ma, bihamdillahi, dengan memuji kepada Allah, indi, di sisi saya, minal muhadarati, indi, di sisi saya, minal muhadarati, dari pelajaran yang wujud, al-atidati, yang siap, yang sudah disiapkan, al-atidati, yang sudah disiapkan. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya, jadi contoh di sini nanti ya, di bab awal itu nanti ada hadis begini, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Itu kan ada sanadnya. Rawa, siapa yang meriwayatkan, an. Itu Imam Nawawi hafal semua itu. Tapi tidak mencatat di sini semua. Tapi seandainya muhadharah untuk dihadirkan, al-atidati, siap hafal. Kalau kita ceramah kan kadang hadis Nabi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Kita tidak menyebutkan riwayatnya kan? Tidak menyebutkan. Saya meriwayatkan. Itu bukan karena kita hafal, karena meringkas, bukan. Karena memang kita tidak hafal sanadnya gitu. Paham ya? Itu maksudnya begitu itu. Minal muhadharati, dari pelajaran, al-atidati, yang akan dihadirkan, al-atidati, yang siap untuk disampaikan. Jadi Imam Nawawi itu apal, sanad-sanadnya itu apal. Cuma kalau ditulis nanti kitabnya tambah tebal. Kalau tebal, penyakitnya orang sekarang itu tidak mau membaca. Kayak santri sekarang. Kalau santri zaman dulu itu kalau kiriman itu begini. Kalau kiriman itu ya, ini sisihkan uang, terus kiriman lagi, sisihkan uang, pengen cita-cita beli kitab ini. Kalau santri sekarang enggak mikir gitu, enggak. Santri sekarang kiriman, sisihkan. Kenapa? Mau silaturahim ke Shopee. Shopee. Mbak gitu sama. Apa? Yang diincar silaturahim ke Shopee. Enggak pas. Saya pengen beli kitab tafsir Jalalain atau kitab yang tidak termasuk di dunia, kitab-kitab lain. Saya pengen beli kitab ini. Kenapa? Pengen dapat barokahnya yang mengarang kitab ini. Santri sekarang enggak begitu, enggak cara mikirnya. Kitabnya itu Shopee. Shopee. Allah. Zaman akhir. Fa inna maqsudi, maka sesungguhnya tujuan saya. Fa inna maqsudi, maka sesungguhnya tujuan saya. At-tambihu, yaitu mengingatkan. At-tambihu, yaitu mengingatkan. Ala asli dzalika, atas aslinya ma dzakarahu. Wal isyaratu, dan isyarah,
bima dengan sesuatu, adzkuru yang menyebutkan siapa saya, hu ing ma, menyebutkan ilama kepada sesuatu yang lain. Hadzaftu membuang siapa saya, hu ing ma, mimma dari sesuatu, hunalika dari mengkono-mengkono, mimma adzkuruhu. Wasababu adapun sebab, fi ithari ikhtisarihi di dalam memilih meringkas kitab. Ini sebabnya ini sebabnya Imam Nawawi ini. Tujuannya apa kok diringkas ini? Wasababu adapun sebab, fi ithari ikhtisarihi di dalam memilih meringkas kitab, ithari yaitu memilih siapa saya, hifdzahu supaya menghafal inilah kitab, wa kathratul intifai dan banyaknya memberi manfaat. Jadi memilih meringkas itu apa? Supaya kitabnya dihafal. Yang kedua, wa kathratul intifa, supaya banyak mengambil manfaat. Wa kathratul intifai dan memperbanyak mengambil manfaat, bihi dengan kitab, dengan mukhtasar, wantisyarihi dan tersebar apa mukhtasar, wantisyarihi dan tersebar apa mukhtasar, tersebar di mana-mana. Buktinya apa? Buktinya ini sudah berapa ratus tahun yang lalu. Ini tersebar kemana? Ke sini. Tersebar sampai ke sini. Padahal sudah berapa ratus tahun yang lalu. Kan begitu. Summama waqa'a, summama kemudian adapun sesuatu, summama waqa'a, summama kemudian adapun sesuatu, waqa'a yang terjadi apa ma, min gharibil asma'i dari gharib. Gharib itu apa? Sulit, makanya dinamakan gharaibul Quran. Apa itu gharaibul Quran? Bacaan-bacaan yang sulit di dalam Al-Quran, seperti ismam, tashil, imalah. Summama waqa'a, summama kemudian adapun sesuatu, waqa'a yang terjadi apa ma, min gharibil asma'i dari bacaan yang sulit, nama-nama yang sulit, wal lughati dan beberapa bahasa, wal lughati dan beberapa bahasa, fil abwabi di dalam beberapa bab. Ufarridu, ufarridu, farroda yufarridu, ufarridu memisah atau menyendirikan, memisah siapa saya. Bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggrisnya itu dheweake. Apa dheweake? Dheweake itu dibuat sendiri, bagian sendiri. Ada lughat, lughat itu apa? Bahasa. Ada bahasa, ada nama-nama nanti di dalam kitab ini yang nama itu sulit. Itu nanti ada babnya sendiri. Sampai seperti itu Imam Nawawi itu. Bentuk perhatiannya agar yang membaca kitab ini itu mudah. Kalau bab ini ya belum mulai. Ini kan baru pemanasan. Nanti pertemuan ketiga akan tahu bagaimana serunya. Ibarat sepeda motor itu baru starter. Panasi dulu. Habis panasi, cek gigi satu. Jalan. Cek gigi dua. Wah, tambah seru. Tahu-tahu nabrak. Allah. Ini belum asik ini.
masih pembukaan. Ufarridu, saya menyendirikan hu ing ma bisyarhi dengan penjelasan, bisyarhi dengan penjelasan, wadhabti dan batasan, wal wajizi yang diringkas, wal alwadihi yang jelas, alwadihi yang jelas. Makna Jawanya alwadihi yang pertelo. Oh, telo ini sopo? Mbah Dalhari. Pertelo. Pernya dibuang tinggal telo. Telo itu apa? Telo itu bodin. Bodin, Mbah. Mbah Dalhari boleh. Allah. Nama apa itu, Mbah? Allah. Badal hari bolet. Apa bolet? Tuh, makanan dari planet. Allah. Ala tartibi wuku'ihi, atas tertibnya atau atas urut-urutannya jatuhnya sesuatu. Fi babihi, di dalam babnya, fi babihi, di dalam babnya ma. Fi akhiril kitabi, di dalam akhirnya kitab. Jadi nanti pembahasan terakhir adalah khusus bahasa-bahasa nama-nama yang sulit. Liyakmula, supaya sempurna apa intifa'u sahibihi, mengambil manfaat orang yang mempunyai mukhtasar, mempunyai ringkasan ini. Wa yazulu, dan hilang apa asyakku, ragu-ragu, mang-mang. Wa yazulu, dan hilang apa asyakku, mamang atau ragu-ragu, antolibihi, atas orang yang belajar ilmunya mukhtasar. Wayandariju, dan masuk apa ma. Wayandariju, dan masuk apa ma. Fi dimni dzalika, di dalam menyimpan inilah mukhtasar. Wa fi khilalil abwabi, dan di dalam sela-selanya bab. Jumalun, adapun beberapa jumlah, minal qawaidi, dari beberapa qaidah. Wa nafaisu, dan beberapa perkara yang penting, min muhimmatil fawaidi, dari beberapa pentingnya faidah. Wa ubayyinu, itu dari kata-kata apa? Bayyana, yubayyinu, kasih domir ana, ubay. Wa ubayyinu, dan saya menjelaskan al ahadisa, beberapa hadis, as-sahihata, yang sahih, wa dhaifata, dan hadis yang dhaif, mudafatin, yang disandarkan, mudafatin, beberapa yang disandarkan, jamak nih. Mudafatin, beberapa yang disandarkan. Hadis yang sahih, hadis yang dhaif, ini disandarkan ilaman, kepada orang. Ilaman, kepada orang. Rawa, yang meriwayatkan, siapa man, meriwayatkan ha ing ahadits, minal a'immati, dari beberapa imam, al-athbati, yang bisa dipercaya. Wa qad azhalu, dan terkadang lupa siapa saya, an-nadirin, dari perkara yang langka, min dzalika, dari beberapa ahadits, fi ba'dil halati, di dalam sebagian beberapa tingkah. Kadang lupa, tidak ditulis.
Jadi hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif itu disandarkan kepada rawinya, kepada orang yang meriwayatkan dari hadis tersebut. Di antaranya apa? Beberapa imam, yang imam tersebut bisa dipercaya atau kredibel. Wa'lam, ketahuilah, wa'lam dan ketahuilah, annal ulama'a, sesungguhnya ulama, min ahlil hadithi, dari ulama ahli hadis, wa ghairihim, dan selain ahli hadis, jawazu, yang memperbolehkan siapa ulama, jawazu yang memperbolehkan siapa ulama, memperbolehkan apa? Al-amala, ing amal, perbuatan, bid-dha'ifi, dengan hadis yang dhaif, menggunakan hadis yang dhaif itu boleh untuk amal. Dalam rangka apa? Fi fadhailil a'mali, di dalam beberapa fadilahnya amal. Hadis yang dhaif, kalau hadis yang sahih tidak usah dibahas ya. Hadis yang sahih tidak harus dibahas karena memang sudah sahih. Nah, hadis yang dhaif, yang lemah sanadnya, untuk ini hadis ini ragu. Apa betul Kanjeng Nabi itu mengucapkan, Kanjeng Nabi mengatakan demikian? Itu namanya hadis dhaif. Itu namanya hadis dhaif. Nah, hadis dhaif itu boleh digunakan, ulama-ulama itu memperbolehkan dalam rangka apa? Untuk fadhailil a'mal, dalam rangka untuk meningkatkan fadilahnya amal. Biar semangat. Wa ma'a hadza, dan bersama dengan jawazu, wa ma'a hadza, dan bersama inilah jawazul amal, bolehnya jawazul amal, fa inni, maka sesungguhnya saya aqtasiru, yaitu khabarnya ini, aqtasiru yaitu meringkas siapa saya, aqtasiru yaitu meringkas siapa saya, meringkas alas sahihi, atas hadis yang sahih, wala adzkuru, dan tidak mengarang siapa saya, wala adzkuru, dan tidak mengarang siapa, tidak menuturkan, tidak menyebutkan ya, lebih pasnya menyebutkan ya. Dzakara yadzkuru, kasih dhamir ana, al-kuru, wala adzkuru, dan tidak menyebutkan siapa saya, ad-dha'ifa, ing hadis dhaif, illa fi ba'dil ahwali, kecuali di dalam bagiannya, beberapa bagian tingkah. Wa 'alallahi, dan yaitu tetap bagi Allah. Khobarnya dulu ini, wa 'alallahi, dan yaitu tetap bagi Allah, al-karimi, yang mulia. Siapa Allah? Tawakkuli, adapun pasrah siapa saya. Tawakkala yatawakkalu, tawakkulan, master ini. Tawakkuli, adapun pasrah siapa saya. Wa'timadi, dan sandaran siapa saya, bersandar siapa saya. Jadi kepada Allah yang maha mulia saya itu berpasrah dan bersandar. Wa ilaihi, dan yaitu kepada Allah, wa ilaihi, dan yaitu kepada Allah, tafwidi, adapun pasrah siapa saya, wastinadi, dan bersandar siapa saya.
Wa as'alu dan saya meminta, wa as'alu dan meminta siapa saya, meminta kepada Allah, suluka sabilir rasyadi, suluka sabilir rasyadi, adapun menempuh jalan yang benar. Suluk itu apa? Menempuh jalan yang benar. Wal ismati dan menjaga, min ahli zayghi dari ahli menyimpang. Wal inadi dan menentang. Wad dawama dan langgeng, ala zalika atas inilah suluk, wa ghairihi dan selain zalik, minal khairi dari kebaikan, fi izdiyadin di dalam menambah, wa abtahilu dan wa abtahilu makna Jawanya DP itu apa ya? DP itu memohon. Wa abtahilu dan memohon siapa saya ilaihi kepada Allah subhanahu maha suci Allah, an yuwaffiqa supaya menolong siapa Allah ni kepada saya, limardatihi perkara yang diridhoni Allah, limardatihi dengan perkara sesuatu yang diridhoi oleh Allah, wa ayyaj'ala dan supaya menjadikan siapa Allah, wa ayyaj'ala dan supaya menjadikan siapa Allah ni kepada saya, mimman dari orang, yakhsha yang takut siapa man kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang yang takut kepada Allah. Wa yattaqi dan bertakwa siapa man kepada Allah, haqqa tuqati di dalam senyata-nyatanya takwa, sungguh-sungguhnya takwa kepada Allah. Wa ayyahdiya dan supaya memberi hidayah siapa Allah ni kepada saya, bi husnin niyati dengan bagus-bagusnya niat, wa yuyassiru yuyassiru. Di sini ada wawu. Wawunya kemana ini? Wawunya ke wa ayyahdiyani. Ada an. An itu perabot apa? Nasab. Jadi bukan wa yuyassiru, tapi menjadi wa yuyassira. Wa yuyassira dan supaya menggampangkan siapa Allah. Wa yuyassira dan supaya menggampangkan siapa Allah, menggampangkan li kepada saya, jami'a anwa'il khairati semua beberapa macamnya kebaikan, semua beberapa macam-macam kebaikan. Kebaikan yang bermacam-macam itu kita minta kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah. Contoh ya, contoh. Ini begini. Kenapa kita harus bersandar kepada Allah? Minta kepada Allah. Contoh, puasa. Puasa saja, coba. Mulai ba'da subuh sampai nanti maghrib, tidak usah makan. Secara akal manusia yang biasa saja, kira-kira mampu pun enggak? Mampu pun enggak? Mampu.
gampang. Karena apa? Anak kelas 3 SD aja bisa mampu. Tapi karena orang itu tidak dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, puasa saja merasanya kayaknya apa? Berat. Kan banyak, na'udzubillah min dzalik. Kan banyak orang-orang yang sudah ya enggak terlalu tua, 30 tahun, 40 tahun. Kenapa Pak enggak puasa? Kayaknya sesuatu yang menakutkan. Padahal anak kelas 3 SD aja sudah puasa. Nah itu namanya apa? Kita minta kepada Allah wa yuyassiroli jami'a anwa'il khairat. Kita minta kepada Allah dimudahkan dalam macam-macamnya kebaikan. Paham ya? Paham? Jadi kita itu jangan begini cara berpikirnya, seolah-olah kebaikan itu atas dasar kekuatan kita. Bukan. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan. Karena apa? Ada satu hamba yang memang pikirannya dikehendaki oleh Allah untuk merasa sulit, sehingga apa yang dikerjakan itu satu hamba ini mudah, tapi satu sisi hamba ini sulit. Contoh, sholat maghrib aja. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Nggak usah dipikir yang apa, sampai mikir yang dipikir yang bagaimana, enggak. Mudah apa enggak? Mudah. Tapi ada satu hamba disuruh sholat saja kayaknya sulit. Itu namanya apa? Wa yuyassiroli anwa'il khairat. Kita minta kepada Allah agar dipermudah oleh Allah macam-macamnya kebaikan. Suruh begini langsung, suruh begini langsung. Asalkan kebaikan langsung kerjakan. Ternyata kok gampang. Oh berarti memang Allah memberikan kita kemudahan. Tapi ada hamba yang disuruh begini, ini kebaikan, masih mikir. Padahal ini wajib. Nah ini kita na'udzubillah jangan sampai dijadikan oleh Allah hamba yang demikian. Wa yu'ina, a'ana yu'inu, wa yu'ina, dan menolong siapa Allah ni kepada saya, ala anwa'il mukarramati, atas beberapa macamnya kemuliaan-kemuliaan, atas beberapa macamnya kemuliaan. Siapa sih yang tidak ingin diarahkan oleh Allah menjadi manusia yang mulia? Wayudima, dan melanggengkan siapa Allah ni kepada saya, ala dzalika, atas inilah suluk, ala dzalika, atas inilah suluk. Suluk itu apa? Menuju jalan Allah atau taufik ya. Wayudima, dan supaya melanggengkan siapa Allah, mengistiqomahkan siapa Allah ni kepada saya, ala dzalika, atas inilah suluk, hattal mamati, sampai dalam keadaan wafat. Wa ayyaf'ala, dan supaya memperbuat siapa Allah dzalika, atas suluk, ila akhirih, kullahu, semuanya, dzalik, bijami'i ahbabi, dengan semua beberapa kekasih saya. Jadi doanya Imam Nawawi juga kepada semuanya. Wasairil muslimina, dan semua orang Islam laki-laki, wal muslimati, dan semua orang Islam perempuan.
Hasbuna, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbuna, adapun hasbuna, adapun kecukupan, cukupnya kita. Hasbuna, adapun cukupnya kita. Allahu, yaitu dari Allah. Makna Jawanya itu hasbuna, adapun gawe nyukupi kita. Hasbuna, adapun mencukupkan kepada kita. Siapa yang mencukupkan? Allahu, yaitu Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya zat yang dipasrai. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang dipasrai. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang dipasrai. Coba jantung ini, jantung, paru-paru, bahkan nyawa kita itu kita pasrahkan kepada siapa? Allah. Kita pasrahkan kepada siapa? Allah. Allah baik sekali kepada kita. Padahal setiap hari kita berbuat berdurhaka kepada Allah berapa kali? Banyak kali. Maksiat kepada Allah berapa kali? Banyak kali. Tapi Allah tidak serta-merta jabut nyawa kita. Allah yang menjaga kita, jantung kita, paru-paru kita, lambung kita, usus kita, mata kita, telinga kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Bahkan nyawa kita sama-sama tidak tahu kapan. Makanya kalau kalian bisa meresapi makna hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu pertanda hamba yang lagi bermesrah dengan Tuhannya, yaitu Allah. Coba rasakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna, yang menyukupi kita. Allahu, yaitu Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang dipasrai atau yang mewakili. Semuanya kita titipkan kepada Allah. Maknanya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, dan tidak ada daya sumingkrih saking maksiat, yaitu maujud. Nah ini sik dulu. Ini makna Jawa ini. Banyak sekali ini. Sik dulu. Ini biar sambil dipikir dirubah ke makna Indonesia, apalagi dirubah pakai bahasa Inggris Barat. Sik dulu, ini tak bacakan makna Jawanya dulu. Wala haula, dan tidak ada daya sumingkrih, atau sumingkrih itu menghindar dari maksiat, yaitu maujud. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan melakukan ketaatan, yaitu maujud, illa billah, kecuali datangnya dari Allah. Wala haula, dan tidak ada daya. Nah, itu makna Indonesianya, ringkas. Wala haula, dan tidak ada daya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Wala haula, dan tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat, itu maujud. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan melakukan ketaatan kepada Allah, itu maujud. Illa billahi, kecuali pertolongan Allah. Jadi kita bisa berbuat baik itu atas apa? Atas usaha kita? Tidak, atas usaha pertolongan Allah. Kamu bisa hafal Quran itu atas kecerdasannya sendiri atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Makanya disyukuri kalau kamu itu termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menghafal Al-Quran. Al-Aliyyi, yang maha luhur, Al-Azimi, yang maha agung.
Hamzah sama ha itu artinya apa? Intaha. Intaha wis rampung atau sudah selesai. Tapi belum tamat. Ibarat film itu apa? Apa tulisnya? Bersambung episode berikutnya. Tapi sambil yang sesudah halaman 16 berikutnya kita akan membacakan babnya untuk dilanjutkan besok. Wa hadhihi adapun inilah, wa hadhihi adapun ini, fihri satu abwabihi, fihri satu abwabihi, wa hadhihi adapun ini, fihri satu abwabihi, daftar beberapa babnya mukhtasar. Bukan daftar hadir ya. Daftarnya beberapa babnya mukhtasar. Ada berapa bab ini? 10 di sini ya. Al-babu adapun bab, al-awwalu yang pertama, fi atrofin yaitu menjelaskan beberapa bagian. Fi atrofin menjelaskan beberapa arah. Atrof itu arah, bagian. Bagian apa? Min fadilati tilawatil Qur'ani, dari keutamaan membaca Al-Qur'an. Dari keutamaan membaca Al-Qur'an. Wa hamalatihi, dan beberapa orang yang menghafal Al-Qur'an. Jadi bab yang pertama nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang menghafal Al-Qur'an. Berarti santri ini nanti di bab yang pertama nanti kalian sungguh-sungguh, oh kayak apa sih Allah memuliakan, kayak apa sih Allah memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang menghafal Al-Qur'an. Al-babu adapun bab, ats-tsani yang nomor 2, fi tarjihil qiraati, yaitu menjelaskan keunggulan bacaan Al-Qur'an. Tarjih itu unggul. Al-babu adapun bab, ats-tsani yang nomor 2, fi tarjihil qiraati, yaitu menjelaskan unggulnya atau keunggulan bacaan Al-Qur'an. Wal qari'i, dan orang yang membaca. Wal qari'i, dan orang yang membaca. Ala ghairihima, unggul atas selainnya qiraah dan qari'. Ala ghairihima, mengalahkan selain qiraah dan qari'. Jadi bab yang kedua nanti akan menjelaskan bagaimana keunggulan bacaan Al-Qur'an dan orang yang membaca dibanding orang yang tidak membaca dan dibanding dengan bacaan-bacaan yang lain. Al-babu adapun bab, ats-tsalitsu yang nomor 3, fi ikrami ahlil Qur'ani, fi ikrami ahlil Qur'ani, yaitu menjelaskan di dalam kemuliaan orang yang ahlul Qur'an. Wan nahyi, dan mencegah atau mencegah an idzaihim, dari menyakiti orang yang ahlul Qur'an. Jadi bab yang ketiga akan menjelaskan tentang kemuliaan orang yang ahli Quran dan juga menjelaskan bagaimana kita itu jangan sampai menyakiti orang yang ahli Quran. Bahkan ya, ini kalau kalian pernah mendengar di Pondok Pesantren Sidogiri, di Pondok Pesantren Sidogiri itu kalau ada santri baru kok semisal apal Quran 30 juz,
itu kamarnya taruh di atas. Terus kalau tidur ya tidak di situ gini saja, di mana-mana. Kalau tidur orang yang menghafal Quran itu tidak boleh dilangkahi itu. Karena seolah-olah melangkahi Quran. Itu termasuk bagian daripada wan nahyi an idzaihim. Jangan kita tuh menjauh, jangan sampai menyakiti orang yang ahli Quran, karena dia termasuk keluarganya Allah yang ada di dunia. Al-babu adapun bab ar-rabi'u yang nomor 4 fi adabi muallimil Qur'ani, yaitu menjelaskan di dalam adabnya orang yang mengajarkan Al-Qur'an, wa muta'allimihi dan orang yang belajar Al-Qur'an. Al-khamisu adapun bab al-babu adapun bab al-khamisu yang nomor 5 fi adabi hamilil Qur'ani, yaitu menjelaskan adabnya orang yang hafal Al-Qur'an wa thawabihi dan beberapa pahalanya orang yang hafal Al-Qur'an. Ini santri-santri biar semangat. Apa sih bagaimana adabnya orang yang hafal Quran dan bagaimana pahalanya. Al-babu adapun bab as-sadisu yang nomor 6 fi adabil qiraati, yaitu menjelaskan adabnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada adabnya, ada akhlaknya. Wa huwa adapun bab sadis bab ke-6, wa huwa adapun bab sadis bab ke-6 mu'zamul kitabi, yaitu agung-agungnya kitab. Wa maqsuduhu dan maksudnya kitab. Al-babu adapun bab as-sabi'u yang nomor 7 fi adabin nasi, yaitu menjelaskan adabnya manusia. Tadi kan yang dijelaskan, yang disinggung orang yang hafal Quran, orang yang belajar Quran, orang yang membaca Quran. Sekarang manusia ini. Fi adabin nasi, yaitu di dalam menjelaskan di dalam adabnya manusia. Kullihim, ya semua manusia, ma'al Qur'ani, dengan Al-Qur'an, bersama Al-Qur'an. Al-babu adapun bab ats-tsaminu yang nomor 8 fil ayati, yaitu menjelaskan di dalam beberapa ayat. Al-babu adapun bab ats-tsaminu yang ke-8 fil ayati, yaitu menjelaskan di dalam beberapa ayat. Was-suwari, ini jamak daripada suratun. Suratun satu surat, suwarun beberapa surat, suwarun beberapa surat. Ada fawatihus suwar. Fawatihus suwar, apa maknanya? Fawatih itu jamak dari fatihun, pembuka. Suwar beberapa surat. Wassuwari dan beberapa surat. Al-mustahabbati yang disunnahkan. Al-mustahabbati yang disunnahkan. Fi awqatin, di dalam beberapa waktu. Wa ahwalin dan beberapa tingkah atau wa ahwalin dan beberapa tingkah makhsusatin yang dikhususkan. Jadi nanti bab ke-8 itu akan ada keterangan beberapa ayat, beberapa surat yang sunnah dibaca di waktu-waktu tertentu. Contoh, ba'da maghrib itu nanti baca apa sih sunnahnya dari Kanjeng Nabi? Ba'da subuh nanti apa sunnahnya dari Kanjeng Nabi, itu baca apa? Itu ada nanti. Itu di bab yang ke-8.
Al-babu adapun bab at-tasi'u yang ke-9 fi kitabatil Qur'ani, yaitu menjelaskan di dalam menulis Al-Qur'an. Wa ikramil mushafi, dan memuliakan mushaf. Al-babu adapun bab al-ashiru yang ke-10 fi dhabti al-fazi hadzal kitabi, yaitu menjelaskan di dalam catatan beberapa lafaz, beberapa kata-kata di dalam inilah kitab. Sebagaimana tadi dibahas oleh Imam Nawawi, nanti di akhir bab ada bab yang memang khusus lafaz-lafaz, lugat-lugat, nama-nama yang gharib, yang sulit, itu nanti akan dijelaskan di bab yang terakhir. Alhamdulillah, ini muqaddimah sudah selesai kita baca. Beberapa yang disampaikan oleh pengarang yaitu Imam Nawawi, sehingga sedikit banyak kita paham maksud dan tujuan Imam Nawawi mengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok malam, yaitu Al-Babul Awwal, bab yang pertama, yaitu tentang fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.